Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second ya. Yang pertama kali, tampilan fisik dari luar. Nah, dengan mudah kita bisa perhatikan yang pertama di tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan mobil masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau di kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut ini adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau bayangan-bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek pantulan objek atau bayangan yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa dia pantulannya itu lurus, tidak bergelombang. Nah, sambil kita kelilingin mobil, kita cek juga satu persatu bagian-bagian yang ada di luar mobil ya, termasuk velg, ban, kaca, terus lampu-lampu, semua bagian komponen yang ada di mobil kita periksa. Yang di bagian luar kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote ya, dan di remote ini sendiri pun juga ada buat buka pintu. Jadi sliding door-nya kiri dan kanan untuk tipe PSD bisa dibuka ya, dari mobil bisa dibuka atau bisa dengan remote ya. Jadi coba kita buka ya, kondisi masih bagus. Nah, untuk sliding door-nya ya Matic, sama yang sebelah satu lagi ya nih, saya coba buka juga. Nah, seperti itu, kondisi masih bagus seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita coba tutup lagi. Kita tutup. Nah, ini sekarang kita tutup lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam ya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu juga di kolong jok. Kolong jok juga kita pastikan, kita perhatikan jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, seperti itu. Nah, setelah kita periksa semua bagian kolong, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan, kita rasakan bagaimana duduknya, sesuai atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga di sini nih dashboard, kondisi dashboard nih gimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu di plafon juga kita perhatikan kondisinya masih bagus atau tidak. Terus habis itu di joknya juga perlu kita perhatikan nih, joknya bagaimana kondisinya. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, bahannya bahan fabric ya, bahan fabric, bahan kain, dan untuk ukuran 2010 kondisinya juga masih bagus. Nah, setelah kita periksa kondisi interior bagus, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa dulu di bagian atas, di bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga ke bagian kaki kita cek juga. Jangan sampai ada rembesan di bagian-bagian shock breaker segala macam. Terus habis itu di di bagian bawah mobil juga kita pastikan bahwa tidak ada keropos. Nah, terus habis itu kita cek juga oli mesin, level dan kondisinya, serta radiator coolant level dan kondisinya. Pastikan bahwa dia oke ya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sip. Oke. Nah, ini buat ini ya, colokan kuncinya ya. Kita colokin kunci, sekarang kita coba on ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng.
Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana rasa getaran mesin yang masuk, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau ditune-up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan nih di kilometer ya. Nah, Honda Freed ini kilometernya di 97.000. Nah, 97.000. Nah, di sini ada servis record terakhir Hondanya, di sini ada. Nah, ada, terus habis itu di sini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis masih ada nih, buku servis, buku manual juga masih ada, serta kayaknya ada beberapa bon ya dan gantungannya yang masih tersimpan seperti itu. Oke. Nah, jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, kondisi fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita periksa ya ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesinnya di sini di bawah. Nah, sekarang kita periksa dulu di bagian sini aja dulu ya sebelum kita ke depan. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada cup holder ya, ada cup holder. Nah, di bagian sini, nah ini juga ada di sini nih tombol buat pintu elektriknya yang di bagian tengah ya, kiri dan kanan. Nah, ini kita buka juga bisa nih. Nah, jadi dia masih bagus ya terbukanya. Nah, terus kita pencet lagi satu lagi. Nah, ini kita pencet lagi satu lagi tuh. Jadi masih terbuka secara normal, dua-duanya masih oke, masih bagus seperti itu. Nah, sekarang ini spion dia sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke, sekarang kita tutup dulu kiri kanannya, kita tutup dulu lagi ya. Oke, nah sekarang kita periksa. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Nah, di bagian sini ada buat central lock, serta di sini buat lock unlock power window. Nah, oke, sekarang kita periksa juga di sealer. Nah, pintu ini dia ada sealer ya, sealer di ujung-ujung nih, sini pintu ya. Kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena kalau sealer kondisinya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Nah, mesin ini buka dia agak ke sini ya, sebelah kanan. Nah, kita dorong ke kiri. Sekarang kita buka ya. Oke. Nah, Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Honda Jazz ya. Honda Jazz, mesin Honda City. Nah, dia populasi Honda juga banyak yang menggunakan mesin ini. Jadi termasuk mesin yang bandel juga ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di depan ini juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer di depan ini, di bagian kap mesin ini aman, dan jangan sampai juga ada bagian dari kap mesin yang reparasi atau ketokan ya. Nah, terus habis itu di bagian depan, nah ini ada besi yang memanjang yang kita sebut apron. Apron juga kita periksa, kita pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Bagian-bagian samping sini juga kita perlu periksa nih. Pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat ya. Terus habis itu tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan ya, tempat-tempat yang tersering. Nah, oke. Sip. Nah, setelah mesin kita sudah lihat, nah sekarang kita periksa ke bagian yang lain. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 6 penumpang. Dia modelnya juga masih keren untuk tahun 2010. Nah, sekarang juga termasuk yang tidak ada kompetitornya ya. Bahkan dia barunya saja sudah tidak ada, dan merek-merek lain juga bisa dikatakan tidak ada yang bisa menyaingi Honda Freed ini. Nah, mereknya Honda, bensinnya juga irit, perawatannya juga mudah. Mungkin Honda Freed ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya. Dia juga pintu belakang sudah sliding. Oke, sekarang kita periksa ya di bagian belakang bagaimana. Nah, ini enaknya nih,
Jadi bisa tadi ya lewat remote, bisa lewat depan bisa, dan di sini juga bisa dibuka dengan kita tarik ya. Nah, tarik dan sudah elektrik di bagian kiri. Bagian kiri ini pintu kanan ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 jari ya, 7 jari. Terus habis itu headroom juga cukup tinggi, hampir 1 jengkal, jadi cukup enak, nyaman di mobil ini. Anak kecil pun juga kalau berdiri dia main-main juga bisa, nggak masalah. Sekarang kita ke bagian belakang aja dulu ya, karena di sini captain seat, jadi gampang untuk pindah ke belakang. Nah, sekarang saya duduk dulu di belakang nih biar enak nih. Aduh, ya. Nah, di sini senderan bangku ini kayaknya bisa ya, bisa di reclining ya, bisa di reclining. Nah, di bagian sini memang tidak terlalu besar. Nah, di sini bisa sebenarnya 3 orang sih bisa sih, tapi agak mepet sih seperti itu. Jadi cocoknya sih ideal buat 6 orang, cuman 7 seater bisa juga sih, masih bisa lah, tapi nggak terlalu sih. 2 sih aman. Nah, di sini di bagian belakang ini dia ada seat belt 3 titik, ada 2. Nah, senderan kepala ada 2, bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke bagian dia ke atas begini. Nah, ini ada cantolannya nih, jadi dia ngelipat ke atas begini. Nah, terus habis itu di sini ini cantolannya, kita coba. Nah, di bagian sini ada, nah di sini ada cup holder nih, ada cup holder 1 dan ada 2. Sini cup holder juga. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah nih. Nah, kita ke bagian tengah. Sekarang saya coba nih duduk di bagian tengah nih. Nah, enaknya. Nah, ini posisi paling enak, termasuk yang enak di sini. Jadi ini captain seat, ada 2 senderan tangan. Terus dia masih bisa dimaju mundurin lagi ya, untuk menambah space di bagian belakang. Nah, di bagian sini ada cup holder, Nah, terus di bagian tidak ada pegangan tangan di sini. Jadi dia pegangan tangannya dia di samping sini nih, sini dan di sini. Oke, nah di sini ada gantungan barang maksimal 3 kilo. Nah, terus habis itu ada tempat penyimpanan cuman di bagian sini, sedangkan di bagian jok supir tidak ada. Oke. Nah, sekarang di bagian pintu sini juga perlu kita periksa juga. Di sini nih ada sealer juga nih di bagian atas ini. Pastikan bahwa sealer ini aman. Nah, terus habis itu di bagian tulangannya juga jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke. Nah, sudah kita tutup bagian pintu, ditarik saja dia akan tertutup sendiri. Nah, oke. Nah, untuk ban juga dia masih tebal. Ini ban masih tebal seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri, nah di sini ada antena, di sini ada semprotan air wiper. Nah, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper juga. Nah, untuk lampu ini di bagian sini ada sensor parkir, ada 2 di bagian belakang. Nah, untuk pembukaan pintu, nah dia dari sini nih agak ke samping sedikit ya, samping kiri. Nah, sekarang kita coba buka ya. Oke. Nah, di bagian belakang juga kita perlu periksa sealer pintu, pastikan bahwa kondisinya itu aman. Terus habis itu di bagian sini jangan sampai ada perbaikan, reparasi, ketok ulang. Kita cek juga ya kondisinya. Nah, terus habis itu untuk bagasinya space masih cukup oke, tapi kalau bangku yang baris ketiga dilipat bisa dapat space yang lumayan ya. Lumayan di sini buat nurunin ban cadangan, karena ban cadangan ada di bawah. Nah, ini di bawah nih ya. Oke, nah ini ban cadangan. Nah, oke. Mungkin itu aja di bagian bagasi. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, salah satu indikasi kompresi mesin masih bagus. Dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini modelnya juga sudah elektrik ya. Jadi kita tinggal tarik saja, kebuka. Nah, di sini bagian sealer pintu juga perlu kita periksa nih, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock juga nih. Nah, ini child lock. Nah, dia bisa pengoperasiannya juga mudah nih, tinggal dinaik turunin saja seperti itu. Nah, sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pintu bagian depan. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kondisi juga masih oke ya. Nah, ini sealer pintu. Sekarang kita lihat ke bagian depan. Nah, ini bagian depan. Nah, sekarang kita periksa bagian dashboard ya. Kita langsung periksa bagian dashboard. Nah, untuk setirnya kulit jeruk masih lumayan oke.
Nah, memang dia bukan model jahitan ya, jadi ini langsung karet saja. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini cluster speedometernya. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat cluster speedometer. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu ya, lampu sen, lampu dim ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Oke, nah di bagian mana lagi ya? Sini tidak ada penyimpanan. Oh, sekarang di sini kita ke bagian tengah saja nih. Nah, di bagian tengah, nah ini audionya kayaknya masih standar ya. Jadi dia double din, dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Sini kisi-kisi AC, AC juga kita cek masih dingin. Nah, di sini ada tombol buat saklar lampu hazard. Nah, ini remote audio juga masih ada, remote-nya kebalik nih. Nah, remote masih ada. Nah, di bagian sini, nah di sini buat ininya, matic-nya ya. Jadi dia matic-nya. Ini buat shift lock-nya, jadi pakai kunci. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan nih terbuka. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat AC. Jadi AC-nya di sini, yang di sini buat defogger belakang. Nah, di sini buat mati nyalakan AC. Nah, di bagian sini buat kecepatan angin AC ada 4 level. Di sini buat ventilasi ya, udara luar dan dalam. Nah, di sini ada arah semburan angin AC ya. Jadi arah semburan angin AC. Nah, di sini ada suhu atau temperatur AC. Nah, di bagian bawah lagi kita ke bawah, di sini ada cup holder. Cup holder ada satu. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini tidak ada lagi kosong. Nah, terus kita ke bagian samping sini. Nah, samping sini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu ada cup holder juga di sini. Nah, airbag juga sudah ada. Di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada handle tangan yang modelnya sudah model retract. Nah, di sini ada sun visor, ada cermin, tapi tidak ada lampunya ya. Oke. Nah, ini lampu baca. Nah, di sini ada spion tengah, sudah bisa diatur tingkat kesilauannya. Di bagian sini ada sun visor. Tidak ada lampu, tapi ada tutupnya, ada cermin. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga mobil, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya, jangan lupa dibuka ya. Oke. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa dari mesinnya, mesin sini ya, mesin. Nah, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, masih enak atau tidak. Terus habis itu power steeringnya juga, pengeremannya, maticnya, perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri nih terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utamanya, jadi ke Zal Motor mudah. Dari gerbang utama kita masuk lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, ini pas di hook ya, Zal Motor, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja video dari saya dari Zal Motor. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami atau stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil Honda yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terus komentarnya juga silakan, dan jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.